Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Ren Agustini dari Program Studi International Business Management di Universitas Ciputra. Pada video ketiga kita ini, kita akan membahas terkait dengan perbandingan pasar tradisional dan pasar modern yang erat kaitannya dengan warisan dan inovasi. Perubahan pesat dalam cara konsumen berbelanja telah menghasilkan perbandingan yang menarik antara pasar tradisional yang mengakar dalam budaya lokal untuk mempertahankan warisan lokal dan pasar modern yang didefinisikan oleh teknologi dan inovasi. Hal ini adalah refleksi dari dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang pesat. Ketika teknologi terus maju, pergeseran dari pasar tradisional ke pasar modern telah menjadi topik pembicaraan yang menarik, menggambarkan evolusi dalam perilaku konsumen dan cara bisnis retail beroperasi. Dalam era digital dan globalisasi, perbandingan antara pasar tradisional dan pasar modern menjadi semakin relevan, mencerminkan dinamika perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia. Pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional yang besar di daerah Denpasar, Bali adalah Pasar Badung. Pasar ini memiliki luas kurang lebih 24.581 meter persegi. Memiliki sebuah bangunan yang bertingkat 3 yang dijadikan sebagai pasar inti dari Pasar Badung. Lantai 1 menjual berbagai macam daging dan ikan laut, rempah dan bumbu-bumbu dapur. Lantai 2 menjual buah dan sayur mayur. Lantai 3 menjual kue dan sarana persembahyangan. Pasar modern. Supermarket Grand Lucky dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter persegi, yang dahulunya adalah bekas bangunan supermarket Tiara Dewata. Bangunan tersebut direnovasi dengan menghabiskan waktu kurang lebih 8 bulan. Supermarket Grand Lucky Denpasar merupakan cabang kedua yang ada di Denpasar, Bali, dan merupakan gerai ke-8 dari total cabang Grand Lucky yang dikelola oleh PT Mitra Belanja. Terletak pada ibu kota Denpasar, Bali, tempatnya di Jalan Meijen Sutoyo nomor 55 Daupuri, Denpasar Barat, yakni Grand Lucky Supermarket. Supermarket ini diresmikan pada 11 Januari 2024 yang tentunya menambah alternatif berbelanja di kota Denpasar. Dari pertemuan harian di pasar tradisional yang ramai dengan kesibukan, hingga pengalaman belanja yang terstruktur dengan rapi di pasar modern, dunia perdagangan telah mengalami transformasi yang luar biasa. Namun, di balik perubahan teknologi, pola konsumsi, dan infrastruktur yang terus berkembang, akar perdagangan kita masih terkait erat dengan pasar-pasar tradisional yang membentuk jantung komunitas kita selama berabad-abad. Dengan memahami esensi dan dinamika dari kedua jenis pasar ini, kita dapat lebih baik menghargai bagaimana mereka saling melengkapi, bagaimana mereka bertahan dalam era digital, dan bagaimana mereka terus menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial dalam masyarakat kita. Jadi, mari kita mulai dengan membuka jendela ke dunia pasar tradisional dan pasar modern, merenungkan peran mereka dalam sejarah dan masa depan perdagangan, dan mengeksplorasi implikasi dari perbandingan ini dalam konteks global yang selalu berubah. Perilaku konsumen. Pasar tradisional. Perilaku konsumen cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti budaya, tradisi, dan hubungan personal dengan penjual. Keputusan pembelian seringkali didasarkan pada interaksi langsung dengan penjual dan rekomendasi dari komunitas lokal. Pasar modern. Konsumen cenderung lebih dipengaruhi oleh iklan, merek, dan ulasan online. Mereka seringkali melakukan riset produk secara online sebelum melakukan pembelian dan dapat dipengaruhi oleh tren media sosial dan influencer. Pada tingkat ekonomi mikro, perbandingan antara pasar tradisional dan pasar modern mengungkap sejumlah fenomena yang menarik. Di pasar tradisional, kita sering melihat adanya transaksi yang lebih personal dan interaksi yang lebih langsung antara pedagang dan pembeli. Fenomena ini menciptakan hubungan yang erat antara penjual dan konsumen, memungkinkan negosiasi harga secara langsung. Di sisi lain, pasar modern seringkali didominasi oleh transaksi yang lebih formal dan terstruktur,
Interaksi antara penjual dan pembeli sering kali terjadi melalui saluran digital atau sistem pembayaran elektronik yang menghasilkan data yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selain itu, pasar modern juga cenderung menampilkan standarisasi produk dan harga yang lebih konsisten, yang mempengaruhi perilaku konsumen dan strategi penetapan harga dari sudut pandang penjual. Pembayaran dan transaksi. Pasar tradisional. Transaksi seringkali dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan sistem kredit yang lebih informal. Harga seringkali dapat dinegosiasikan langsung antara pembeli dan penjual. Pasar modern. Pembayaran elektronik semakin umum di pasar modern, dengan banyak konsumen menggunakan kartu kredit, dompet digital, atau pembayaran online untuk melakukan transaksi. Harga biasanya tetap stabil dan tidak dapat dinegosiasikan. Selain perilaku tersebut, bagaimana fenomena ekonomi mikro apabila dilihat dari perilaku produsen? Berikut penjelasannya. Perilaku produsen dalam pasar tradisional dan pasar modern dapat berbeda secara signifikan, tergantung pada lingkungan ekonomi, struktur pasar, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah perbandingan perilaku produsen di kedua jenis pasar tersebut. Pasar tradisional. Skala produksi kecil hingga menengah. Produsen dalam pasar tradisional seringkali merupakan individu atau usaha kecil hingga menengah. Mereka cenderung memproduksi barang dalam skala yang lebih kecil, seringkali dengan menggunakan metode produksi tradisional atau alami. Fokus pada produk lokal atau tradisional. Produsen cenderung fokus pada produksi barang lokal atau tradisional yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pasar lokal. Hubungan personal dengan konsumen. Produsen dalam pasar tradisional seringkali memiliki hubungan personal yang erat dengan konsumen mereka. Pasar modern. Skala produksi besar hingga raksasa. Produsen dalam pasar modern seringkali merupakan perusahaan besar atau rantai produsen yang memiliki fasilitas produksi yang besar dan efisiensi tinggi. Mereka dapat memproduksi barang dalam skala besar untuk memenuhi permintaan pasar yang luas. Diversifikasi produk dan merek. Produsen cenderung melakukan diversifikasi produk dan merek untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka mungkin mengembangkan berbagai varian produk atau merek untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Pemasaran dan promosi aktif. Produsen dalam pasar modern cenderung melakukan pemasaran dan promosi aktif untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk mereka. Mereka menggunakan berbagai saluran pemasaran, termasuk iklan televisi, media sosial, dan kampanye promosi online. Kemitraan dengan pengecer besar. Produsen seringkali menjalin kemitraan dengan pengecer besar seperti supermarket atau rantai toko untuk mendistribusikan produk mereka secara massal. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan penetrasi pasar. Pasar tradisional seringkali dikenal dengan strukturnya yang sederhana dan fasilitas yang terbatas. Di pasar tradisional, kita sering menemukan lapak-lapak sederhana atau kios-kios kecil yang dikelilingi oleh deretan penjual yang menawarkan berbagai barang dagangan. Fasilitas sanitasi mungkin terbatas dan area parkir juga seringkali menjadi permasalahan. Di sisi lain, pasar modern menawarkan infrastruktur yang jauh lebih maju dan nyaman bagi pengunjungnya. Dari pusat perbelanjaan modern hingga supermarket dan mall, pasar modern sering dilengkapi dengan fasilitas modern seperti area parkir yang luas, toilet bersih, area istirahat, hingga aksesibilitas yang ramah pengguna untuk penyandang disabilitas. Selain itu, pasar modern sering menyediakan layanan tambahan seperti restoran, bioskop, dan pusat kebugaran, menciptakan pengalaman belanja yang lebih holistik dan mengundang bagi pengunjungnya. Beberapa fasilitas fisik yang ada pada Pasar Badung seperti kamar mandi, pengelolaan sampah, tata letak kios, tempat parkir memang sudah tersedia bagi semua yang ada di pasar tersebut. Fasilitas yang disediakan oleh pihak manajemen supermarket Grand Lucky juga sangat memadai dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang berkunjung ke supermarket Grand Lucky.
area parkir yang luas dan tertata rapi, kamar mandi yang bersih, penataan stand kios di area supermarket, serta pengelolaan sampah sangatlah baik. Pihak keamanan pun ditugaskan di beberapa titik menyebar pada area supermarket, petugas penata parkir, serta penataan lingkungan yang rapi memberikan kenyamanan yang lebih bagi semua pelanggan yang berkunjung. Perbandingan antara pasar tradisional dan pasar modern mencakup beberapa aspek yang mencerminkan perbedaan dalam struktur, operasi, dan pengalaman bagi konsumen. Berikut adalah perbandingan antara kedua jenis pasar tersebut. Perbandingan antara pasar tradisional dan pasar modern mencakup beberapa aspek yang mencerminkan perbedaan dalam struktur, operasi, dan pengalaman bagi konsumen. Berikut adalah perbandingan antara kedua jenis pasar tersebut. Struktur dan lokasi. Pasar tradisional biasanya terdiri dari pasar yang berlokasi di daerah lokal atau komunitas tertentu, seringkali di sepanjang jalan atau di tempat terbuka. Biasanya terdiri dari beberapa penjual yang menjajakan barang dagangan mereka secara terbuka di atas meja atau tenda. Pasar modern biasanya terdiri dari supermarket atau mall yang besar dengan bangunan permanen dan fasilitas modern. Lokasinya seringkali di pusat perbelanjaan atau area perkotaan yang padat. Penjual dan produk. Pasar tradisional terdiri dari penjual kecil hingga menengah yang seringkali merupakan pedagang lokal atau petani. Produk yang ditawarkan cenderung lebih terbatas dan seringkali berasal dari produksi lokal atau regional. Pasar modern terdiri dari perusahaan besar atau rantai retail yang menawarkan berbagai macam produk dari berbagai merek dan produsen. Produknya dapat berasal dari lokal, nasional, atau internasional. Pengalaman belanja. Pasar tradisional. Pengalaman belanja di pasar tradisional cenderung lebih interaktif dan personal. Konsumen dapat berinteraksi langsung dengan penjual, memperoleh informasi produk, dan seringkali dapat bernegosiasi harga. Pasar modern. Pengalaman belanja di pasar modern lebih terstruktur dan terkadang lebih anonim. Konsumen memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai produk dan merek, tetapi interaksi dengan penjual lebih terbatas. Teknologi dan inovasi. Pasar tradisional. Penggunaan teknologi dalam pasar tradisional seringkali terbatas. Transaksi seringkali dilakukan secara tunai tanpa menggunakan sistem pembayaran digital atau teknologi lainnya. Pasar modern. Pasar modern sangat mengandalkan teknologi dan inovasi dalam operasinya. Mereka menggunakan sistem pembayaran digital, teknologi manajemen persediaan, pemasaran online, dan layanan pelanggan yang terintegrasi. Regulasi dan standar. Pasar tradisional. Terkadang pasar tradisional diatur oleh pemerintah setempat atau badan pengatur tertentu, tetapi seringkali lebih longgar dalam hal regulasi dan standar. Pasar modern. Pasar modern biasanya diatur dengan ketat oleh badan pengatur pemerintah dan tunduk pada standar kualitas, keamanan, dan etika yang ketat. Konsep persaingan pasar sempurna dan tidak sempurna dapat diterapkan dalam konteks perbandingan antara pasar Badung Denpasar sebagai representasi pasar tradisional dan supermarket Grand Lucky Denpasar sebagai representasi pasar modern. Berikut adalah perbandingannya. Pasar Badung Denpasar. Persaingan tidak sempurna. Banyak penjual, tapi produk serupa. Di Pasar Badung ada banyak pedagang yang menjual produk-produk yang serupa seperti buah, sayuran, dan barang-barang kerajinan lokal. Namun, karena barang-barang yang ditawarkan relatif serupa, persaingan antara penjual cenderung tidak sempurna. Informasi tidak sempurna. Keterbatasan informasi. Pembeli mungkin tidak memiliki informasi yang lengkap tentang harga dan kualitas barang dari semua penjual di pasar. Hal ini dapat mengarah pada ketidaksempurnaan pasar karena pembeli tidak dapat membuat keputusan pembelian yang optimal. Keterlibatan pemerintah. Regulasi tidak sempurna. Meskipun ada beberapa regulasi pemerintah yang mengatur pasar tradisional seperti Pasar Badung, penerapan dan penegakan hukumnya mungkin tidak konsisten, yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan dan perlindungan konsumen. Supermarket Grand Lucky Denpasar.
Persaingan lebih sempurna. Keberagaman penjual dan produk. Supermarket Grand Lucky bersaing dengan berbagai penjual dan merek produk yang berbeda, baik lokal maupun internasional. Persaingan antara supermarket, merek, dan produk membuat pasar lebih mendekati kondisi persaingan sempurna. Informasi lebih sempurna. Transparansi harga dan kualitas. Konsumen memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang harga dan kualitas produk di supermarket modern. Ini memungkinkan konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi dan membandingkan produk dengan lebih baik. Regulasi yang ketat. Penerapan regulasi lebih ketat. Supermarket modern seringkali tunduk pada regulasi yang lebih ketat, terutama terkait dengan standar kualitas produk, keamanan pangan, dan praktik bisnis yang adil. Hal ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga persaingan yang sehat. Dengan demikian, sementara Pasar Badung Denpasar mungkin menggambarkan persaingan pasar yang tidak sempurna karena karakteristik pasar tradisionalnya, supermarket Grand Lucky Denpasar lebih mendekati kondisi persaingan pasar yang sempurna karena keberagaman penjual, informasi yang lebih lengkap, dan regulasi yang lebih ketat. Dari perbandingan antara Pasar Badung sebagai representasi pasar tradisional dan supermarket Grand Lucky sebagai representasi pasar modern, dapat diambil beberapa kesimpulan yang menarik. Perbedaan dalam karakteristik pasar. Pasar Badung Denpasar adalah pasar tradisional yang dipenuhi dengan pedagang lokal yang menjual beragam produk lokal, seperti buah-buahan, sayuran, dan barang kerajinan. Sementara supermarket Grand Lucky Denpasar adalah pasar modern yang menawarkan berbagai produk dari berbagai merek lokal dan internasional di bawah satu atap. Perbedaan dalam pengalaman belanja. Belanja di Pasar Badung memberikan pengalaman yang berbeda, dengan interaksi langsung antara pembeli dan penjual, serta kemungkinan adanya negosiasi harga. Di sisi lain, belanja di supermarket Grand Lucky memberikan pengalaman yang lebih terstruktur dan efisien dengan fasilitas modern seperti rak-rak terorganisir, pembayaran digital, dan layanan pelanggan yang luas. Perbedaan dalam persaingan pasar. Pasar Badung cenderung memiliki persaingan yang tidak sempurna karena keterbatasan informasi, variasi harga yang signifikan, dan kurangnya regulasi yang ketat. Sementara supermarket Grand Lucky cenderung memiliki persaingan yang lebih sempurna dengan keberagaman penjual dan produk, transparansi harga dan kualitas yang tinggi, serta regulasi yang lebih ketat. Pengaruh terhadap ekonomi lokal. Pasar Badung memiliki peran penting dalam mempertahankan budaya dan ekonomi lokal dengan memberdayakan pedagang lokal dan mempromosikan produk lokal. Namun, supermarket Grand Lucky juga dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal dengan memperluas jangkauan pasar bagi produsen lokal dan menciptakan lapangan kerja dalam operasinya. Pilihan konsumen. Konsumen memiliki pilihan berbelanja sesuai preferensi mereka di antara kedua jenis pasar. Beberapa konsumen mungkin lebih memilih pengalaman tradisional yang lebih personal dan interaktif di Pasar Badung, sementara yang lain mungkin lebih memilih kenyamanan dan keberagaman produk di supermarket Grand Lucky. Dengan demikian, kesimpulan dari perbandingan antara Pasar Badung tradisional dan supermarket Grand Lucky adalah bahwa kedua jenis pasar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penting untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dalam mempertimbangkan perkembangan pasar di masa depan. Demikianlah tadi pembahasan terkait perbandingan pasar tradisional dan pasar modern. Sampai jumpa pada video selanjutnya.